Selamat hari Selasa, saudara-saudara. Selamat bertemu kembali di dalam PA Online GKI Immanuel Malang. Hari ini kita akan bersama-sama membaca bagian terakhir dari pasal 22 dari Injil Matius, yaitu dari ayat 41 sampai 46. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan, terima kasih hari ini kami kembali boleh bersama-sama belajar akan firman-Mu. Urapilah kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan, tuntunan Roh Kudus, supaya kami sungguh mengerti kebenarannya, dan Tuhan menolong kami melalui kebenaran itu untuk bisa mengenali Engkau, berjalan dalam iman kepadamu, dan biarlah hidup kami mengerjakan apa yang berkenan kepadamu. Tuntunlah kami ya Tuhan, tolonglah juga hamba-Mu dalam segala keterbatasan, supaya boleh menyampaikan apa yang harus disampaikan, dan kiranya kuasa Roh-Mu yang menyertai kami sekalian. Terpujilah nama Tuhan, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, bagian yang kita baca ini adalah bagian yang terakhir dari Matius pasal yang ke-22. Sekali lagi konteksnya, hari itu adalah hari-hari terakhir di mana Tuhan itu ada di Yerusalem sebelum dia disalibkan. Dan dia saat itu bersama-sama dengan murid-murid, dengan orang banyak, dengan orang Farisi, ada orang Saduki juga. Kemarin kita sudah belajar, mereka sedang berkumpul di pelataran Bait Allah, yaitu di pelataran untuk orang-orang asing, ya. Dan Tuhan Yesus mengajar di sana. Nah, pada bagian yang lalu kita sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus itu pada hari itu, yaitu 2 hari sebelum Tuhan Yesus disalib, dia bertemu dengan orang Herodeon, bertemu dengan orang Saduki, kemudian bertemu dengan orang Farisi. Dan kali ini kita membaca bahwa orang-orang Farisi itu yang sekarang berkumpul bersama-sama dengan dia, tentu dengan orang banyak dan murid-murid pada waktu itu ya. Nah, Tuhan Yesus secara khusus kali ini bertanya kepada orang-orang Farisi itu ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kemudian jawab orang Farisi itu adalah, kata mereka kepadanya, anak Daud. Nah, saudara-saudara, ini adalah jawaban yang sangat bisa ditebak. Ya, bisa ditebak karena begitulah konsep kemesiasan pada zaman Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, mereka menyebutnya anak Daud. Itu dalam Matius pasal yang ke-20 ya. Ketika ia masuk kota Yerusalem, ia dielulukan sebagai anak Daud. Itu Matius pasal 21 ya. Jadi memang konsep pada waktu itu adalah Mesias itu disebut sebagai anak Daud. Dan begitu jugalah pengharapan di antara orang-orang Yahudi pada waktu itu, yaitu Mesias itu akan datang seperti Daud ya. Bukan hanya dia datang sebagai keturunan Daud, tetapi dia juga datang seperti Daud, yaitu apa? Memulihkan kekuasaan secara politik ya, secara militer, kemudian memerdekakan orang-orang Yahudi dari penjajahan bangsa-bangsa lain, dan membawa kejayaan kembali bangsa Yahudi.
Itu konsep tentang Mesias pada waktu itu. Sehingga Mesias itu selalu dihubungkan dengan Daud. Kejayaan yang dibawanya itu adalah seperti kejayaan Daud membangun Israel yang jaya. Sehingga atas pertanyaan Tuhan Yesus, Mesias itu anaknya siapa? Mereka langsung menjawab, anak Daud. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian Tuhan Yesus memberikan sebuah pemahaman yang baru, yang kemudian menjadi dasar dari keyakinan kita orang-orang percaya yang menjadi pengikut Yesus. Yaitu sesaat sebelum dia disalib itu, Tuhan Yesus menyatakan dirinya dengan lebih jelas lagi kepada orang-orang Farisi dan orang banyak itu, bahwa dia adalah anak Allah. Ya, itu sebabnya Tuhan Yesus mengutip dari Mazmur 110 ayat 1. Ya, dia mengatakan begini, jika demikian bagaimana Daud oleh pimpinan Roh Kudus menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah tangan kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Nah, saudara-saudara, Mazmur nomor 110 ayat 1 ini diterima oleh semua orang pada waktu itu, orang Yahudi pada waktu itu, sebagai Mazmur mesianik. Mazmur yang berbicara tentang Mesias yang akan datang itu. Perhatikan bunyi ayatnya ya. Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Nah, saudara-saudara, Tuhan yang pertama itu adalah Yahweh, ya. Yahweh yang bagi mereka adalah perjanjian itu, ya. Yahweh itu berfirman pada siapa? Yahweh itu berfirman kepada Mesias. Nah, tuanku yang kedua, tuan yang kedua itu adalah Sang Mesias itu, ya. Jadi Yahweh berkata pada Sang Mesias, duduklah di sebelah tangan kananku sampai musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Dan Daud menyebut Sang Mesias itu sebagai tuanku, ya. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi itu. Kalau Mesias itu anak Daud, artinya Daud itu lebih besar daripada dia. Bagaimana Daud itu menyebut Sang Mesias sebagai tuanku, yang menunjukkan bahwa Mesias itu lebih besar daripada Daud. Nah, saudara-saudara sekalian, dengan demikian Yesus mengatakan sesungguhnya Daud itu mengakui sesungguhnya Mesias itu lebih besar daripada dia. Memang secara fisik dia akan menjadi keturunan Daud, tetapi sesungguhnya dia adalah tuan dari Daud, yaitu Allah sendiri. Dan dengan demikian nanti murid-murid akan mengerti bahwa Yesus Kristus itu adalah bukan anak Daud tetapi anak Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, pada waktu itu mungkin murid-murid tidak terlalu mengerti tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Tetapi setelah dia disalibkan dan dia bangkit, dia menyatakan dirinya kepada murid-murid dan Roh Kudus turun. Maka sekarang jelaslah bagi murid-murid pengajaran yang terakhir, apa yang dinyatakan Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi pada waktu itu, orang-orang yang mengenal hukum Allah itu, bahwa sesungguhnya Mesias itu bukan anak Daud tetapi anak Allah. Dan dialah Yesus Kristus, itulah Sang Mesias, anak Allah yang hidup. Dan itulah yang nanti menjadi kredo, menjadi pengakuan iman dari gereja yang mula-mula. Yesuslah Mesias, anak Allah yang hidup, seperti yang dikatakan oleh Petrus tentang Tuhan Yesus, seperti juga yang nanti dinyatakan oleh gereja yang mula-mula yang kita kenal di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai ayat yang ke-11 itu. Sang Mesias akan datang bukan hanya mengalahkan kuasa Romawi, membangkitkan kejayaan militer bagi orang-orang Yahudi,
tetapi Sang Mesias akan datang mengalahkan kuasa dosa dan mendatangkan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan akan menuntun kita untuk semakin percaya kepadanya dan beroleh keselamatan di dalam Dia. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama membaca firman-Mu dan mengerti tentang apa yang Kau katakan. Kami percaya Engkaulah yang menuntun kami dengan kuasa-Mu. Kiranya Engkau juga yang menuntun kami bukan hanya mengerti, tetapi hidup di dalam iman itu, menjalani hidup kami bersama-sama dengan-Mu. Terima kasih untuk keselamatan, untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih karena kami boleh menjadi umat-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu nanti sore saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.